Setiap manusia tentu memiliki sisi buruk dalam dirinya. Inilah yang dinamakan keseimbangan, di mana ada sisi baik, tentu ada sisi buruknya. Namun sadarkah kita, sesungguhnya sisi buruk yang ada dalam diri manusia bisa saja menghancurkan sifat baik yang ada. Untuk itulah, Islam mengajarkan kepada semua umat manusia untuk menyucikan hatinya dari kotoran atau yang namanya penyakit hati. Hati yang merupakan komponen sangat penting dalam diri manusia, di mana semua perbuatan manusia, baik dan buruknya, semua bermuara dari hati. Bahkan banyak masalah pribadi maupun sosial, serta perbuatan buruk yang berakar dari penyakit hati. Dan dua di antaranya adalah sombong dan dengki. Tentunya hal ini adalah sifat dan sikap buruk yang akan melekat jika tidak dilawan atau ditepis. Bahkan sombong dan dengki itu sangatlah membahayakan. Betapa tidak, karena bisa meruntuhkan amal ibadah meskipun seseorang itu masuk pada level ulama sekalipun. Lantas bagaimana Islam memberikan pedoman kepada umatnya agar sifat sombong dan dengki tidak muncul dalam hatinya, sehingga hatinya bisa terjaga? Simak ulasannya dalam kajian ilmu Damai Indonesiaku siang ini bersama guru-guru mulia yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat menyaksikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan kembali dari Masjid Al-Madinah Jalan Raya Parung Kabupaten Bogor. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai yang akan bersiap berbagi nasihat dan ilmu kepada kita bersama. Habibana Nabil Al-Musawa, kemudian Kiai Syahdan yang akan mengangkat tema berkaitan dengan penyakit hati yaitu sombong dan dengki. Insya Allah kita akan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang bagaimanakah penyakit ini secara halus menyusup di dalam kolbu kita. Tentu saja masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim, amma ba'd. Yang saya hormati guru kita Kiai Haji Syahdan mata'anallahu ta'ala hayatih, Ustadz Agung Izul Haq mata'anallahu ta'ala hayatih, dan juga para pemirsa jamaah Masjid Al-Madinah yang hadir di sini maupun para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Saya ingin menyampaikan salah satu penyakit hati, karena banyak sekali penyakit hati ini, salah satunya adalah sombong. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, ya anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyatakan bahwa dosa-dosa manusia kalau belum ditaubati yang berkaitan dengan syahwat itu masih mungkin diampuni Allah. Walaupun kita belum sempat bertobat, meninggal kalau kaitannya dengan syahwat. Tapi dosa-dosa yang berkaitan dengan takabur, sombong, merasa lebih dari orang lain, merasa lebih mulia, lebih suci, dan seterusnya, lebih-lebih yang lain, itu kalau enggak ditaubati tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, sombong itu salah satu sifat Allah dan tidak boleh diambil oleh makhluk siapapun itu. Kata Allah di surah Al-Hasyr, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallah alladzi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Ya. Di dalam surah Al-Hasyr Allah menjelaskan sifat-sifatnya. Kata Allah, huwallah, dia adalah Allah, alladzi la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain dia. Al-Malik, dia adalah maharaja. Ya, Al-Quddus, dia adalah maha suci. Kemudian As-Salam, dia adalah maha memberikan ketentraman atau kedamaian. Al-Mu'min, maha memberikan keamanan. Al-Muhaimin, maha memberikan keselamatan. Kemudian Al-Aziz, maha perkasa. Al-Jabbar, maha kuasa. Al-Mutakabbir, yang maha menyombongkan diri. Jadi tidak boleh yang lain mengambil sifat itu. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala berkata, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Yang namanya kesombongan itu selendangku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya keagungan itu adalah penutupku. Tidaklah ada di antara makhluk yang mengambil salah satu dari keduanya kecuali aku lemparkan dia ke neraka. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, hendaknya kita berhati-hati dengan kesombongan. Sombong ini sesuatu yang luar biasa, ya. Kemudian hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian, tadi saya katakan dosa sombong itu enggak diampuni, ya. Di dalam salah satu ayat di dalam Quran dikatakan, dan orang-orang yang istakbaru fiha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengingkari ayat Allah dan orang-orang yang bersikap sombong itu enggak bisa masuk surga
Bahkan tidak akan dibukakan pintu langit sampai onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Itu luar biasa marahnya Allah sama orang yang sombong. Jadi mana mungkin ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, onta bisa masuk ke lubang jarum. Itu saking marahnya Allah kalau sudah kita itu sombong. Maka kalau kita lihat di dalam Quran, di dalam sejarah, orang yang sombong itu dicelakakan sama Allah. Ada penguasa sombong, Fir'aun, ditenggelamkan di dalam laut sama Allah. Ada pengusaha yang sombong, konglomerat, Korun, ditenggelamkan di dalam tanah, sak rumah-rumahnya masuk ke dalam tanah. Ya. Ada kemudian ulama-ulama yang sombong, Bani Israel, dijadikan kera dan babi sama Allah. Waja'alahum al-qiradata wal khanazir wa abadatau, dijadikan kera, ya qiradah, wal khanazir, dan juga babi. Ya, wahabadat taghut, dan jadi penyembah-penyembah berhala. Itu Allah marah sekali. Ya. Anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, jangankan sama manusia atau jin, binatang aja kalau menyombongkan diri disiksa sama Allah, dikalahkan. Zaman Rasul itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya onta, anak-anakku sekalian. Ontanya namanya Al-Adba. Al-Adba ini luar biasa hebatnya, onta Rasul. Ya. Kalau balapan menang terus, ya, kuat, ya, kemudian juga cepat, gitu kan. Dalam satu kesempatan ada seorang Badui, Badui itu Arab pegunungan, ya, Arab pedalaman, yang ngajak bertanding sama ontanya Rasul dengan ontanya dia. Ketika balapan kalah Al-Adba ini, sahabat semuanya nangis. Ya. Bagaimana mungkin nih onta Rasul kalah sama onta hanya seorang Badui? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, haqqun nas, haqqullah, ya. Makana haknya Allah itu tidaklah ada syai'un fid dunya, sesuatu pun di dunia ini, an yartafi, yang menonjolkan dirinya ke atas, ya, illa wada'ahu, kecuali sama Allah dijatuhkan dia. Allah tuh nggak suka sama orang yang sombong. Hadirinul hadirat, jangan kita sombong, ya, jangan kita sombong. Dosa yang pertama kali dilakukan seorang hamba sama Allah itu bukan maksiat, bukan apa maksudnya, syahwat, berzina, membunuh, mencuri, bukan. Dosa pertama dilakukan hamba itu adalah sombong oleh iblis, ya, laknatullah. Tadi ayatnya dibaca oleh Qori, ya. Ketika diperintahkan, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Ya. Dia menolak, nggak mau. Ketika Allah perintahkan seluruh malaikat sujud, sujud semua malaikat. Segitu mulianya malaikat, sujud semua. Ya, kecuali iblis. Kenapa? Aba, menolak. Bukan hanya menolak, wastakbara, menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, termasuk orang kafir. Jadi hadirin wal hadirat, hati-hati kita dengan kesombongan ini, karena dia adalah dosa pertama yang dilakukan oleh hamba kepada Tuhannya. Kita ini apa? Ya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan, kita ini bukan apa-apa, ya. Ini semua apa yang ada di badan kita ini siapa ini? Apa kita bikin sendiri? Ya. Beb, saya otaknya pinter, Beb, makanya saya nyombongkan diri. Itu otak siapa yang ngasih, Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Beb, saya ganteng misalnya, ya, anak-anakku sekalian, siapa yang ganteng, acungkan tangannya. Gak ada yang merasa. Atau cantik misalnya, yang cantik acungkan tangannya. Gak ada yang ngacung. Nanti sombong, Beb. Nah, semua yang kita diberikan, baik kegantengan, kecantikan, harta, semua adalah dari Allah. Maka nggak perlu kita sombong, karena tidak ada yang bisa disombong. Terima kasih. Sampaikan satu nasihat yang kembali memberikan peringatan
kita agar kita berhati-hati dengan sifat sombong, sifat yang sesungguhnya hanya berhak disematkan kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Sebuah peringatan bagi kita yang sangat penting sekali, bagaimanakah kita akan bersombong sedangkan kita hidup di buminya Allah. Nafas kita dari Allah, segala sesuatu dari Allah, tidak pantas kita menyenangnya. Dan ada satu lagi penyakit hati yang patut kita cermati, yaitu iri. Itulah yang nanti kita akan bahas dalam segmentasi selanjutnya bersama Kiai Sadan, tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang penyakit hati. Nah, biasanya ada sebagian bagi kita yang diberikan karunia oleh Allah tetapi dilarang sombong. Tapi sebagian orang justru iri dengan karunia yang diberikan kepada orang lain. Nah, inilah penyakit hati yang harus kita cermati yang akan disampaikan oleh Kiai Syahdan. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyyis salihin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa hujjatillahi ala nasi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati orang tua kita sekaligus guru kita yang mulia Al-Mukarram Habibana Habib Nabil. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat curahan ilmu-ilmu dan berkah dari beliau. Juga yang tidak kalah mulianya host kita yang luar biasa Al-Mukarram Ustadz Agung Izul Haq. Kita doakan beliau semoga senantiasa dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah Masjid Al-Madinah Parung Bogor dan para pemirsa di mana saja Anda berada. Bu, Pak, bagaimana sih rasanya kalau kita punya harta banyak yang telah kita kumpulkan susah payah, siang malam kita usahakan, begitu kita dapat, kita kumpulkan, ternyata kemudian lenyap, terbakar api, tidak tersisa hingga tinggal debu dan arang saja. Kira-kira rasanya gimana, Bu? Sedih ya? Sedih beut. Sedih banget. Bahkan tidak jarang ada yang depresi dan stres berat. Betul. Tapi apakah sama kesedihan kita ketika amal yang tidak kita lakukan, amal yang telah kita kumpulkan siang malam setiap hari, satu persatu hilang, terkikis, terbakar, lenyap, tinggal debu berterbangan. Kira-kira sedihnya sama enggak, Bu? Ah, yang benar. Banyak mungkin di antara kita ketika amalnya hilang satu persatu, lenyap, tidak sadar. Asik-asik aja, bahkan ada yang tidak peduli ketika amalnya lenyap, tidak tersisa hingga tinggal debu berterbangan. Kapan itu? Wa min syarri hasidin idza hasad. Ketika
orang yang dengki mendengki. Na'udzubillah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit selain sombong yang tadi disampaikan oleh Habibana yang mesti kita waspadai juga adalah dengki. Apa sih dengki itu? Al-hasadu huwa tamanna zawalin nikmati an sahibiha. Yakni menginginkan nikmat yang ada pada orang lain hilang. Dalam bahasa iklannya, senang ketika orang lain susah, susah ketika orang lain senang. Begitu hebat penyakit ini sehingga tidak menginginkan orang lain senang. Bahkan senang ketika melihat orang lain susah. Lihat orang makan ikan, dia yang ketulangan. Ini model ini. Lihat orang naik jabatan, darah tingginya yang naik. Lihat orang usahanya sukses, asam lambung kumat. Bahkan lihat orang baru beli mobil, masuk rumah sakit. Dijenguk sama teman-temannya, kebetulan ada ibu-ibu yang lemes mulutnya. Jeng, kenapa? Itu tetanggamu yang kemarin baru beli mobil, sekarang bangun rumah kayak istana loh, jeng. Kelepek, mati tuh. Masya Allah. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau mengatakan dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, kata beliau, ada 3 penyakit yang sangat berbahaya dan ini selalu muncul dari masa ke masa, zaman ke zaman. Fa innaha muhlikatun fi anfusiha, yakni 3 penyakit itu bisa membinasakan diri seseorang. Wahia ummahatun li jumlatin minal khaba'isi siwaha. Dan dia 3 penyakit itu adalah induk yang menyebabkan munculnya penyakit-penyakit yang lain. Apa itu? Wahia al-hasadu warriya'u wal-ujbu. 3 itu adalah yang namanya hasad, riya, dan ujub. Sebagaimana tadi yang namanya sombong itu luar biasa dijelaskan oleh Habib. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa disuruh waspada. Bahkan Rasulullah mengatakan, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatoba. Hati-hati, waspada dengan yang namanya hasad, karena hasad memakan kebaikan-kebaikan bahkan lebih cepat ketimbang api memakan kayu bakar. Masya Allah. Assalamualaikum. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan, para pemirsa TV One di mana saja Anda berada, sebagian ahli hikmah mengatakan bahwa yang paling dahsyat penyakit itu selain sombong adalah dengki. Karena dengki itu adalah yang menyebabkan manusia jatuh ke lembah kemaksiatan, tergelincir ke jurang kegelapan yang paling dalam. Bahkan dengki adalah dedengkotnya dari kejahatan yang membahayakan. Bahkan saudara, dengki itulah yang menghimpun segala kejahatan dan keburukan yang dilakukan oleh seseorang. Bahkan sombong sekalipun itu muncul dari dengki. Betul. Bahkan kata Habibana tadi, dosa pertama yang dilakukan oleh penduduk langit
adalah sombong. Dan sombong itu berangkat dari dengki. Betul. Dan dosa juga yang dilakukan oleh penduduk bumi adalah dengki. Ketika Qabil membunuh Habil. Betul. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan bahwa manusia senantiasa dalam kebaikan ketika dirinya senantiasa jauh dari sifat dengki. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Kiai, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi mukadimah yang insya Allah nanti mengantar kita dalam diskusi tanya jawab yang memberikan penegasan kepada kita. Ternyata memang tidak mudah menjadi makhluk pilihan Allah yang disebut dengan manusia. Dititipkan fujur dan takwa yang ada dalam diri kita. Ada saja gagasan-gagasan yang baik, tetapi di lain sisi kita harus menghadapi gagasan-gagasan yang buruk yang kadang akan menjermuskan kita. Insya Allah jawaban-jawaban dari guru kita nanti di 3 segmen yang telah kami siapkan akan menjawab pertanyaan kita tentang penyakit-penyakit hati. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, kita kembali bersama Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang penyakit tadi. Alhamdulillah telah terkumpul beberapa penanya. Kami persilakan pertanyaan pertama yang akan disampaikan oleh Kang Rahman Hidayat yang akan dijawab oleh Habibana. Silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Saya Rahman Hidayat, salah satu santri dari pesantren Al-Quran Al-Falhah Lulut, ingin bertanya kepada Abi. Abi, jadi suatu ketika di pesantren itu saya dapat jatah jaga ya sama Pak Kiai. Ada orang datang ke pesantren, dia mau memberikan infak kepada kami dan dia itu jujur. Mohon maaf saya mau infak tapi uang ini hasil dari kerja, mohon maaf, dari klub malam. Dia itu kerja di tempat hiburan malam, diskotik kurang lebih seperti itu. Karena saya pengetahuan masih kurang ya dan suasana sangat singkat, saya gak bisa bertanya ke sana kemari dulu. Jadi saya itu secara halus menolaknya. Mohon maaf kami belum bisa menerima uang seperti itu, takut bagaimana gitu. Nah, sikap saya seperti itu menolak orang mau infak seperti itu tapi hasilnya seperti itu, kira-kira saya termasuk orang sombong gak Abi gitu. Mohon maaf, cuma itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Habibana, ini pertanyaan menarik, silakan Habib. Izin Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Anakku yang bertanya tadi, Masya Allah. Jadi waroknya luar biasa. Saking waroknya sampai udah nolak pun merasa nih jangan-jangan saya nolak sombong apa bukan. Jadi begini, di dalam hadis dikatakan Rasul SAW mendefinisikan sombong. Ada seorang sahabat yang nanya, ya Rasulullah, tapi orang itu suka berpakaian yang bagus. Gitu kan. Apakah itu termasuk sombong? Lalu kata baginda Rasul SAW, Innallaha jamil, yuhibbu al-jamal, al-kibru bataral haq wa ghamtun nas. Ya, hadis riwayat Bukhari. Jadi kata baginda Rasul SAW, Innallaha jamil, Allah itu maha indah dan suka kepada yang indah-indah. Kamu pakaian bagus gak apa-apa, pakaian baru gak apa-apa, itu bukan sombong. Sombong itu apa? Bataral haq wa ghamtun nas, ya, menyembunyikan kebenaran dan menipu manusia, itu sombong, ya. Jadi kalau misalnya kita suka kepada kebaikan dan sebagainya, itu bukan termasuk sombong. Nah, kembali ke pertanyaan, kalau kita dapat uang, ini sekaligus jadi masalah fikih ya, uang yang gak jelas, syubhat atau bahkan haram. Yang tadi saya tidak tahu klub malamnya itu apa, ya mungkin kalau diskotik dan sebagainya jualan minuman keras ya berarti haram itu ya. Tapi kalau misalnya mungkin yang musik-musikan segala macam ya minimal syubhat, dekat-dekat haram gitu ya.
Nah iya, kalau warung kopi mungkin enggak gitu ya. Kecuali warung kopinya sambil joget-joget sama perempuan. Nah jadi bagaimana caranya kita kalau ada hal seperti itu? Di dalam fikih dikatakan uang-uang seperti itu tidak bisa digunakan untuk dimakan, diminum, dipakai ya. Tapi kalau misalnya dibuang kan sayang dan sebagainya. Maka kata para ulama dibolehkan untuk fasilitas umum yang bukan ibadah. Bikin jembatan dari uang begituan, ya. Bikin kloset, kakus, toilet umum dari uang begitu silakan. Bikin jalan dari uang begitu silakan. Jangan dipakai untuk masjid, jangan dipakai untuk madrasah, jangan. Nah begitu, itu hukumnya. Nah tapi Ananda tadi ikhtiyat, hati-hati. Mendingan gak usah sekalian. Takut nanti kepake gitu, digoda setan make itu, masya Allah itu warok namanya, bagus gitu ya. Nah adapun sombongnya gimana? Sombong itu di dalam sini, kita yang berasa ya. Seperti misalnya iblis tadi, iblis itu dia menyatakan ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia, saya dari api, dia dari tanah, dia lebih rendah dari saya. Itu yang disebut bataral haq wa ghamtun nas, itu ya, menyembunyikan kebenaran padahal kan semua kita hamba Allah ya. Jangankan iblis yang dari api, malaikat yang dari cahaya sujud, itu menyembunyikan kebenaran namanya itu ya. Kan lebih mulia dari iblis gitu, cahaya dibanding api. Yang cahaya aja mau sujud kok dia enggak. Nah jadi sekali lagi anakku tadi sombong itu ada di dalam sini, maka hendaknya kita muraqabah. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala anhu menyampaikan, yang namanya tawadu itu kalau kamu sudah merasa orang-orang yang ada di sekelilingmu itu seluruhnya lebih dari kamu. Ya, ketika lihat orang tua, kata Imam Hasan Al-Basri, lihat orang tua, wah dia lebih banyak pasti ibadahnya dari saya karena dia lebih tua dari saya. Ketika lihat anak muda gitu, ya Allah, dia lebih sedikit maksiatnya dibanding saya, dia masih muda, saya udah segini. Dengan itu kita hilang kesombongan itu. Nah itu mungkin beberapa cara ya anakku untuk menghilangkan kesombongan. Wallahu a'lam. Mungkin karena kita punya ilmu Bibi ya. Tadi kan Mas Rahmat memang dari pesantren, bentuk penolakannya terhadap manusia dianggap sombong. Mentang-mentang dari pesantren gak mau nerima duit ini, begitu mungkin Bibi. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Mas Sahrul atau Pak Sahrul ini, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, Pak Kiai, mohon izin perkenalkan, nama Sahrul Ramadan Rangkuti dari santri Forum Halaqah Quran Masjid Al-Madinah ini, serta dari Majelis Ta'lim Darul Pyongyang. Izin bertanya Habib, Pak Kiai, adakah amalan khusus seperti zikir misalnya untuk menghilangkan rasa sombong dalam hati? Mohon jawabannya. Baik. Habib, Pak Kiai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Syahdan, adakah Ya, zikir? baik. Terima kasih. Ini luar biasa Ustadz Agung. Namanya Syahrul Ramadan. Pas, saya juga nama saya sama Syahrul Ramadan. Cuma disingkat Syahdan. Iya. Sama, emang rata-rata yang namanya Syahrul Ramadan ganteng-ganteng. Jangan masih saudara. Iya, Masya Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu ada ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik. Tiba-tiba Rasulullah berkata, "Yatlu'u alaikumul an rajulun min ahli jannah." Sebentar lagi akan datang di antara kalian seorang laki-laki yang ahli surga. Tidak lama benar yang nongol adalah laki-laki yang jenggotnya panjang, masih basah dengan air wudu dan sedang menenteng dengan tangan kirinya sendal. Lalu kemudian besok harinya ketika lagi duduk lagi di majlis, Rasulullah lagi-lagi bersabda, "Yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah."
Sebentar lagi akan datang seorang laki-laki yang dia adalah ahli surga. Ditungguin oleh sahabat, siapa nih? Mudah-mudahan adik gua, kira-kira begitu ya. Ternyata laki-laki yang kemarin datang lagi. Jenggotnya masih basah dengan air wudhu sama seperti kemarin. Hari ketiga pun ketika beliau bersama para sahabat, beliau kemudian bersabda dengan yang sama. Sebentar lagi akan datang seorang laki-laki yang dia ahli surga. Dilihat dia lagi aja orangnya. Sampai kemudian ketika itu sahabat Abdullah bin Amr bin As penasaran. Ini orang amalnya apa sih? Sampai Rasulullah 3 kali menyebut nih orang adalah ahli surga. Diikutin sampai rumah. Begitu masuk rumah beliau bertamu. Seusai salam beliau mengatakan, Mas, saya ini lagi ada selek sama ayah saya. Dan saya bersumpah untuk tidak pulang selama 3 hari 3 malam. Boleh nggak saya izin nginep di sini? Kalau kata kita mau modus ini modus gitu kan. Iya. Oh ya silakan. Diberi izin Abdullah, siang malam diperhatikan, diteliti. Nggak ada yang istimewa amalnya. Begitu tengah malam dia lihat, malam kayaknya nih Qiyamul Lail. Enggak ternyata. Cuma setiap kali dia terjaga dia berzikir, setiap dia terjaga istighfar. Sampai 3 hari berlalu tidak ditemukan amalan yang istimewa, akhirnya Abdullah ngaku. Mas, mohon maaf. Kenapa? Sebetulnya saya lagi nggak selek sama ayah saya. Terus kenapa? Ya, engkau ingat nggak pada tanggal sekian ketika kami duduk engkau muncul, itu Rasulullah bilang panjenengan sebagai ahli surga 3 kali loh, sampai saya penasaran. Saya teliti. Nggak ada yang amalan yang keren, yang hebat saya lihat. Apa kata orang itu? Ma huwa illa ma ro'aita. Ya begitu itulah. Yang jenengan lihat nggak ada apa-apanya, saya ini ya biasa aja. Masa sih nggak ada? Coba pikirin, nggak ada. Yaudah kalau nggak ada saya pulang. Begitu pulang dipanggil lagi, sini mas, ada apa? Saya ingat, memang amalan saya sebagaimana yang panjenengan lihat, tetapi saya setiap malam sebelum tidur, ya, saya mantapkan hati saya bahwa saya tidak pernah dengki kepada siapapun saudara-saudara kita muslimin. Dan saya tidak pernah hasad kepada nikmat yang diberikan Allah kepada orang tersebut. Masya Allah. Ternyata salah satu calon penghuni surga bukan betapa hebat amalnya, betapa kuat puasanya, tetapi hatinya bersih dari dengki, dari iri itu. Allahu Akbar. Maka salah satu supaya kita menghilangkan iri dengki tersebut, kita senantiasa memohon kepada Allah untuk dibimbing, senantiasa memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting lagi, enggak usah ngotot kita dalam beribadah, ya. Dalam melakukan ketaatan semampu kita, yang penting istiqomahnya itu. Sholat malam sampai 11 rakaat dibela-belain, besoknya letoy. Semampu kita, berarti nggak harus 11 Pak Ustadz. Boleh silakan, 7 boleh aja nggak apa-apa. Kan yang penting ya kata Rasul, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa inqola. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah dawamnya istiqomah meskipun sedikit. 7 boleh. 5 boleh enggak? Boleh juga, enggak apa-apa. 3 boleh enggak? Ya sama situ boleh dah, enggak apa-apa. 1 Pak Ustadz boleh enggak? 1 witir doang. Ya sama situ mah enggak apa-apa dah.
Cuma kalau satu kayaknya kita Pelit capek banget. persiapannya doang ya kan. Malaikat udah menyatet berapa rakaat nih. Waduh, ternyata satu doang gitu kira-kira. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kami persilakan pada Ibu Titin yang nanti kita akan jawab di segmen selanjutnya. Silakan Ibu Titin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mak Titin ya. Pada kesempatan kali ini yang ingin saya tanyakan yaitu sebagai manusia biasa ya, pasti kita tidak terlepas dari sifat-sifat yang tadi Pak Kiai dan Pak Habib jabarkan. Bagaimana caranya ya agar tidak terbesit di dalam hati kita sifat sombong dan iri tersebut. Masya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Emak Titin ya. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Habibana selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang penyakit hati. Kita lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan yang bagus sekali dari Mak Titin. Nah ini Bib, kalau kita cermati Bib, manusia ini sangat unik sekali. Makhluk yang sangat unik. Di lain sisi Allah benci dengan kesombongan, kedengkian. Tetapi kenapa sifat-sifat ini dititipkan justru di dalam diri manusia? Lantas bagaimanakah? Seperti Ibu Titin tadi katakan, kita bisa nggak menghilangkan sifat-sifat ini? Habibana. Izin Kiai Syahdan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, para jamaah yang hadir di Masjid Al-Madinah. Bagaimana cara kita menghindari, menghilangkan kesombongan? Yang paling pertama adalah hendaknya kita semua itu sadar diri, sadar posisi. Dalam satu kesempatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Rasul SAW meludah di atas tangan kanannya, kemudian menggunakan jari tangan kirinya untuk memegang ludah di tangan kanan itu, sambil berkata, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Allah, aku menciptakan kalian dari air sehina ini, dari tempat yang paling hina keluarnya. Apa yang mau kalian sombongkan? Jadi cara supaya kita nggak sombong tuh kita tahu diri. Ya. Di dalam surah Al-Isra misalnya Allah katakan, wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kamu kalau berjalan di atas bumi itu menyombongkan diri. Kenapa? Kata Allah, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kamu tuh nggak bisa nembus sampai ke dalam bumi. Kamu juga nggak bisa menjulang sampai setinggi gunung. Kecil ya kita itu. Kita lihat gunung yang begitu tinggi dikatakan lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sujud, hancur lebur takutnya sama Allah. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au quti'at bihil ard au kullima bihil mauta. Kalau ada satu bacaan yang dengan bacaan itu bumi bisa terbelah, gunung hancur, mayat yang sudah mati bisa berbicara, itulah Quran. Balillahil amru jami'a. Allah yang menahan semua itu sehingga mereka enggak terpengaruh. Jadi sadar diri kita ini siapa, ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tadi saya kutip pernyataan seorang ulama ya, Al-Imam Sufyan ibni Uyainah, yang beliau katakan dosa itu kalau karena syahwat diampuni. Contohnya Adam makan buah itu lalu kemudian dimarahi sama Allah, dimurkai, lalu kemudian dia bertobat. Tapi kalau dosa karena sombong enggak diampuni, yaitu iblis. Jadi jangan main-main dengan sombong. Dalam hadis lain dikatakan la yadkhulul jannah, nah ini penting,
Man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Enggak bisa masuk surga orang dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Maka caranya gimana? Tadi kata Imam Hasan Al-Basri, kalau lihat orang, anggap dia pasti lebih dari saya. Orang kita enggak tahu kebaikannya, ya. Kita tahu kebusukan kita sendiri, gitu ya. Jadi kita tahu diri. Ada lagi ulama yang lain, ya Sayyidina Urwah, ya Ibnu Zubair. Beliau katakan satu-satunya nikmat Allah, tadi Kiai Syahdan menyampaikan tentang hasad. Satu-satunya nikmat Allah yang tidak dihasad sama orang itu apa? Tawadhu. Tawadhu itu nikmat Allah besar. Bisa masukkan kita ke surga. Nggak ada satupun orang yang hasad dengan tawadhu. Kalau ada orang tawadhu, ada nggak yang hasad, Bu? Nggak ada. Ya. Dan satu-satunya musibah yang orang justru banyak kepengen itu adalah takabur. Takabur itu musibah, tapi banyak orang melakukan itu. Padahal itu musibah kubro itu. Nah, jadi dengan sadar diri, ya insya Allah kita tahu diri terus gitu, nginget diri kita. Tadi saya katakan tangan semua pinjaman semua, nggak ada yang kita bawa. Ya, dan kalau tidak karena rahmat Allah pun kita belum tentu bisa ibadah. Semuanya rahmat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Habibana. Selanjutnya kami persilakan Ibu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Habib Kiai, bagaimana cara mengingatkan kepada teman yang menurut pandangan kita bersifat sombong, iri, dengki tanpa menyinggung perasaan teman tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menarik sekali nih. Kita bagaimanakah kita memberikan nasihat? Kadang-kadang ketika memberikan nasihat, sok tahu kamu nanti. Jadi yang sombong siapa sebenarnya? Silakan, Yai. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sombong, dengki ini bukan hanya merusak diri seseorang, tapi juga bisa merusak orang lain, lingkungan, bahkan peradaban bisa rusak gara-gara ada orang yang sombong, dengki, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Karena itu menjadi kewajiban kita juga mengingatkan orang lain ketika orang lain itu punya sifat sombong, dengki, dan seterusnya. Kenapa? Karena jarang yang sadar orang punya penyakit hati itu. Kita kalau panu sedikit aja udah resah kita. Ada mohon maaf kutil dikit gitu di badan, udah pergi ke dokter kita. Meriang dikit cari obat kita. Benar nggak? Tapi pernah nggak ada orang datang ke Habib, ke ulama, Bib tolong Bib saya lagi sakit. Kenapa? Sombong banget saya Bib, obatin saya Bib. Belum pernah, ada nggak Bib datang? Belum pernah. Karena jarang orang sadar. Karena itu harus kita ingatkan terus. Kenapa? Karena bukan hanya merusak tapi menghambat kemajuan suatu masyarakat. Ibu-ibu tahu nggak? Nelayan kalau dia menangkap kepiting itu dimasukkan ke wadah, wadahnya tidak ditutup. Dan tidak ada yang kabur satupun kepiting. Kenapa? Karena kalau ada kepiting yang naik dikit, ditarik lagi sama temennya. Naik dikit, ditarik lagi sama temennya. Begitu seterusnya sehingga tidak ada satupun yang bisa keluar dan naik keluar itu. Kenapa? Karena tadi dengkinya itu luar biasa. Jadi orang yang dengki adalah makhluk yang bernama kepiting. Jadi kalau kita lagi nongkrong ada orang datang suka dengki, awas kepiting datang kepiting. Nah bagaimana caranya itu? Pertama kita cari orang yang dia hormati. Masing-masing orang kan punya idola. Masing-masing orang punya orang yang dia takzimi, yang dia muliakan. Gurunya siapa? Ngomong sama gurunya. Kalau orang tuanya nggak mempan, gurunya dicari. Ceritakan persoalannya. Jadi jangan nggak niat membenarkan, merubah, malah ceritain ke orang lain. Ini yang nggak boleh. Cari ya. Kalau itu kemudian nggak mempan juga,
kita coba cara pendekatan, kasih hadiah. Kasih hadiah. Kita selalu berbuat baik tuh sama orang itu. Jadi bingung nanti ini orang ngapa sih ngasih mulu, baik mulu. Kalau orang udah kena hatinya, maka mudah lisan kita masuk ke hatinya tersebut. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar. Masya Allah. Dan saya baru sadar ternyata binatang yang paling sombong adalah kepiting. Maka mulai hari ini stop makan seafood. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Maryam. Maryam, mic-nya bisa taruh di belakang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai dan jamaah, saya namanya Ibu Maryam dari Cogreg, Kabupaten Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Yang saya bertanya, dalam sombong itu ada riya, ujub, dan takabur. Yang saya mau tanyakan 3 hal. Misalnya, dalam belajar berusaha ingin yang lebih berilmu atau lebih nilai yang tinggi, itu dalam belajar. Kemudian dalam bergaul ingin lebih menonjol dari teman-temannya, itu dalam bergaul. Dan dalam berusaha ingin yang lebih berhasil dari yang lainnya, dan yang saya tanya itu apakah itu termasuk sombong? Menarik sekali. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pertanyaan dari Ibu Maryam yang dicatat di tangan. Jadi teringat SD waktu kita nyontek, Beb. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku dan kita masih menyimpan satu pertanyaan menarik dari Ibu Maryam tadi. Pada intinya bagaimana jika sifat sombong ini kita jadikan semacam bahan bakar untuk memunculkan motivasi, Beb. Silakan, Beb. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi begini, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah, bedakan antara sombong dengan ingin lebih baik. Itu beda jauh, gitu ya. Sikap I want to be the best. Saya ingin menjadi yang terbaik. Saya ingin menjadi yang paling bagus ibadahnya. Saya ingin menjadi orang paling banyak sedekah. Itu bagus. Itu dalam syariah disebut fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kita dalam kebaikan. Upami cek Sunda teh paloba-loba anu kitu teh. Jadi siapa yang paling banyak bisa memberi orang lain itu malah bagus. Fastabiqul khairat. Siapa yang lebih banyak ibadah dari orang lain, siapa yang lebih khusyuk tahu tahajudnya, bacaan Qur'annya lebih, itu malah bagus. Fastabiqul khairat. Sabiqu, ya kata Allah Subhanahu wa taala. Sari'u, itu di bahasa Quran disuruh kita untuk menjadi yang terbaik. Lalu yang dilarang itu apa? Yang dilarang itu merasa lebih baik. Kata siapa kita lebih baik dari dia? Kan itu perasaan kita aja. Orang kita kalau tahu aslinya dia mungkin, ya Allah dia lebih baik dari kita. At-taqwa hahuna, kata Nabi Muhammad SAW. Takwa itu di sini, di dalam. Kita nggak ada yang tahu. Ya, jadi yang dilarang merasa lebih baik dari orang. Kalau mengejar prestasi sampai kemanapun silahkan. Ya. Nah itu yang pertama. Jadi ibu-ibu kalau kita berlomba-lomba dalam kebaikan itu sunnah. Bahkan tadi yang Kiai Syahdan sampaikan hasad itu ada pengecualian. La hasada fitnatain, kata baginda Rasulullah. Enggak boleh hasad kecuali dalam 2 hal. Nah itu contoh. Apa? Kepada orang yang baca Quran pagi dan malam lalu kita pengen kita seperti itu boleh. Yang kedua, orang yang berinfak siang dan malam, saya pengen seperti itu. Hasad boleh, iri sama orang begitu. Jadi hasad dalam kebaikan itu boleh, ya. Nah, kemudian saya juga ingin menjawab yang tadi ada pertanyaan tentang doa apa supaya enggak sombong. Saya membaca ada satu ayat di dalam Quran, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada.
negeri akhirat itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak pernah menyombongkan diri dan tidak membuat kerusakan. Itu ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, anak-anakku sekalian, saya jadikan doa ayat itu. Saya baca begini, setiap kali saya mau ceramah ya atau ngisi acara gitu, pokoknya bicara di depan orang, saya selalu baca itu, Allahumma inni la uridu an a'lu fil ardi wala afsada. In urid illa al-islah mastata'at wa ma taufiqi illa bik alaika tawakkalt wa ilaika unib. Itu ayat Quran, cuman saya jadikan doa ya. Allahumma inni la urid an a'lu fil ardi, ya Allah, saya tidak punya keinginan untuk sombong di majelis nanti itu ya. Wala afsada, saya juga enggak mau bikin kerusakan di majelis itu. In urid illa al-islah mastata'at, keinginan saya cuman bikin perbaikan, dakwah sekuat tenaga saya. Wa ma taufiqi illa bik. Kalau benar, hebat, bagus, itu hanya karena Engkau ya. Alaika tawakkaltu wa ilaika unib, hanya kepada Engkau aku tawakal ya Allah, dan hanya kepada Engkau saya bakal kembali nanti. Nah dengan itu kita jaga, jangan sampai pas kita di depan, pas kita mimpin, itu ada bisikan untuk sombong. Begitu Ustaz Agung. Masya Allah, terima kasih guru-guru yang kita cintai, Kiai Syahdan, Habibana yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Pada intinya apa yang kita dengarkan tadi, mengajak kita untuk tahu diri bahwa kita tidak lebih daripada seorang manusia, seorang abdi yang menyembah Allah. Maka ketika orang sadar tentang itu, tidak mungkin kesombongan akan bersarang di dalam diri kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 15 Januari insya Allah kami akan menghadirkan Kiai Haji Sumarno Syafi'i dan Ustadz Asmar Lambo, Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, anak-anakku sekalian, kita tundukkan hati kita untuk berdoa kepada Allah dengan khusyuk, karena doa yang khusyuk didengar oleh Allah dan dikabul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna la nurid an na'lu fil ardi wa la nafsada. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak punya keinginan sedikit pun untuk menyombongkan diri di atas dunia ini. Kami tidak punya apa-apa ya, hanya karung dosa yang berjalan, membawa kebusukan dari pagi sampai malam, tidak lebih dari itu. Kalau bukan karena ampunan-Mu, kami tidak bisa bawa apa-apa nanti di akhirat ya Allah. In nurid illal islah mastata'at. Dan kami ini berjuang, berdakwah, beramal hanya untuk membuat perbaikan sekuat tenaga kami. Wa ma taufiquna illa bik, dan tidak ada taufik yang benar, yang baik yang kami sampaikan kecuali hanya karena kekuasaan Engkau ya Allah. Alaika tawakkalna wa ilaika nunib, hanya kepadamu kami bertawakal dan hanya kepadamu kami akan kembali ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.